Petisi boykot Sarwenda tembus 95.000 orang yang tanda tangan. Bahkan sejumlah brand dan stasiun TV didesak untuk menghentikan kerjasama dengannya. Tapi sebenarnya kenapa sampai terjadi seperti ini sih? Nah, semuanya itu bermula setelah konflik antara Sarwenda dan Robin Osu kembali menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya pemberitaan soal hak asuh anak dan berbagai kontroversi yang beredar di media sosial, sebagian warganet merasa kecewa dengan Sarwenda. Dari situlah muncul petisi online yang berisi desakan agar brand, stasiun televisi, dan pihak lain menghentikan kerjasama komersial dengannya. Ini sih definisi mulutmu adalah harimaumu. Sarwenda, itulah pentingnya kenapa kau bijaksana sebagai public figure. Loh, orang-orang bikin petisi kayak gini. Bisa-bisanya lah pula kau maki orang yang ngasih kau makan, yang naikkan harkat dan martabat kau beserta keluarga-keluarga kau. Sekarang ibaratnya kau udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi, pem katanya. Duit 200 juta dari Ruben udah gak cair lagi. Laki kau yang mau kondo itu ketahuan CEO palsu, make jam palsu pula. Adik kau lintah darat yang manfaatkan kau. Netizen benci sama kau sampai bikin petisi untuk boykot Sarwenda. Kataku ya, daripada kau sibuk lapor sana, lapor sini, kunjungi komisi ini, komisi sana, perlindungan anak, perlindungan perempuan, mending kau minta maaf, datang kau minta maaf kau sama Ruben. Itu solusinya. Buat kalian yang nanya gimana cara ikut petisinya nih, kalian klik aja di Google, petisi cancel kultur Sarwenda, kemudian keluar nih change.org. Nih aku klik di sini di dalam nih, bikin petisinya. Merugikan negara kah? Melakukan tindakan kriminal kah? Kalau soal kata-kata cong dan jing itu kan, itu respon dia atas komen-komen yang datang di live dia. Tapi sepertinya respon orang-orang ini seperti seolah-olah beliau atau Sarwenda ini melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak beradab. Kayak cuman ya pagi-pagi kita bagosip dulu ya kan, bagosip dan terus bagosip. Ya, aku lihat nih kan banyak video-video yang seperti tadi yang di depan tadi. Kenapa sih kalian cancel si Sarwenda? Emang sampai segitunya ya si Sarwenda? Memang si Sarwenda sampai merugikan negara ya? Kalaupun dia berbahasa congjing itu kan dia cuma membalas komentar netizen aja yang masuk ke live mereka gitu. Jadi banyak video yang kasihan sekali, seolah-olah si Endah itu tuh dicerca sama netizen itu tanpa ada kesalahannya dia. Ya kan, karena sudah berujung pada boykot dan cancel si Sarwenda gitu. Sini aku kasih tahu kau bang ya, ini adalah salah satu tindakan netizen ya kan, biar orang-orang yang terkenal ini ya, bukan hanya si Sarwenda ya kan, kebetulan si Sarwenda ini saat ini itu sedang berhadapan sama netizen karena ditantang sama dia sama adiknya. Ya boykot aja, kita tuh nggak butuh netizen, orang rezeki dari Tuhan loh. Nggak ingat kau kata-kata itu? Nah sekarang dikabulkan sama netizen, kenapa kalian pula yang repot? Tanya dia makanya apa yang dia perbuat. Nggak etis seorang mantan itu nggak tahu berterima kasih, berkata cong inilah. Alah, gue nggak bisa ngebedain dia dulu cong apa laki, sekarang gue bisa ngebedain. Kata-kata etes itu kalau kau seandainya kan sama mantan kau yang sudah kau isikan lambungnya, ridho kau? Nggak ridho kau. Iya. Jadi ini tuh biarkan menjadi suatu pembelajaran yang indah kayak gitu loh ya. Orang itu tidak semerta-merta membenci dia, cuman kasih pelajaran. Orang dia yang tantang netizen, dia yang laporin netizen, giliran digeruduk balik, muncullah video-video 350 perak seperti ini. Apa salah si Sarwenda? Pokoknya istilah-istilahnya dia mengemis lagi ke ini, ke para netizen untuk tidak diboikot ya. Ini video-video mengemis, ini memohon ini sebenarnya ya. Tapi karena nadanya agak lantang dikit aja. Tapi isinya itu sebenarnya please deh jangan boykot Sarwenda, kasihan. Oke lah, walaupun apapun kesalahannya dia kan manusia biasa. Intinya seperti itu dia akan ngomongnya. Makanya netizen itu nggak boleh ditantang. Ya, suara netizen itu sekarang itu aduh. Kalian berada di medsos ini tuh gara-gara netizen. Kalian juga bisa hilang di medsos ini tuh gara-gara netizen. Loh, kenapa kalian mau berhadapan sama netizen terus-terusan? Ya seharusnya tuh kalau seandainya kalian public figure nih, ya kan, harus bisa jaga sikap, harus bisa jaga perkataan.
Kalian tahu lah perkataan atau sikap yang kalian turunkan di medsos ini, yang kalian berani share di medsos ini, yang kalian pertontonkan nih sama netizen nih. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang akhirnya dampaknya akan menjadi baik dan dampaknya akan menjadi buruk. Kan kalian kan punya otak semua. Giliran sudah di cancel sama netizen itu, muncullah video ini banyak nih sekarang nih. Dalam sehari 2 hari ini, apa sih kesalahannya si Sarwenda sampai segitunya kalian tidak berperi kemanusiaan, kalian itu berperi kehewanan daripada dia berperi kehantuan. Suruh minta maaf atas nama si Onsu, ya kan, minta maaf atas nama si Onsu. Kenapa minta maaf atas nama ibu bapaknya lah, kerabatnya, sahabatnya? Apa urusan orang dia yang duluan cerca si Onsu mati-matian, keluar sombong, alah, giliran sekarang kalian minta ibah tuh. Iya kan, kalian menghentikan netizen. Kasihan. Iya kan, sekarang sudah nasi menjadi bubur, baru kalian bilang emang apa sih kesalahan sih? Nggak lah, nggak nonton kau, nggak ada TV di rumah kau, nggak pegang HP kau, apa masalah dari awal kemarin sehingga kau bingung, ya kan? Intinya gini, jadi orang itu nggak usah cari masalah, ya. Kalau kau nggak suka dengan masalah, ya, kalau majikanmu nggak suka dengan masalah, nggak usah cari masalah. Ya kan, giliran nih para netizen Indonesia ini, katanya kalian gini, pendukung si sebelah, katanya banyak pendukung kalian, kenapa nggak bisa menandingi itu? Sekarang itu sudah hampir 50-an ribu itu yang cancel, terus yang stop bullying itu tuh di pihak kalian itu cuma 4.000 apa berapa, udah sampai berapa? Katanya banyak itu orangnya. Iya, mana oknum oteh sudah mereka koordinasi. Iya. Alah, makanya terus sekarang bingung, memang si Sarwenda ngelakuin apa aja. Baru-baru ini ya, ada tuh gerakan tanda tangan petisi meng-cancel Sarwenda di internet. Berdasarkan berita yang gue dapat, gerakan ini tuh ditujukan untuk membuat Sarwenda nggak seenaknya main hukum dan membuat ketakutan para konten kreator karena dilaporkan. Banyak netizen yang udah tanda tangan di Google ya, kurang lebih sekarang sih udah 30.000 lebih orang. Ini tuh bikin netizen berpendapat kalau tindakan Sarwenda melaporkan malah jadi keblunderan Sarwenda. Sarwenda diboikot netizen sampai dibikin petisi. Jadi ceritanya, Sarwenda udah lama banget digoreng dan dikulitin habis sama netizen. Terutama karena dia sering nyindirin mantan suaminya Ruben Onsu dengan kata-kata yang kurang pantas dalam live TikToknya. Dan sekarang netizen udah naik level cuy. Di website change.org muncul petisi untuk memboikot Sarwenda. Dalam petisi tersebut menuntut agar tidak ada brand yang mau bekerja sama lagi dengannya karena dianggap tidak mencerminkan nilai integritas dan etika. Dan ini bisa jadi pelajaran buat para public figure bahwa etika dan cara memperlakukan orang lain itu punya konsekuensi nyata cepat atau lambat. Sarwenda ramai dicibir netizen gara-gara uang bulanan 200 juta rupiah. Perdebatan ini bermula dari tudingan Sarwenda bahwa Ruben menghentikan nafkah bulanan sejak akhir tahun 2025. Ruben ngaku dia emang menghentikan nafkah 200 juta per bulan sejak Desember 2025 karena dia merasa sulit bertemu dengan anak-anaknya. Klaim tersebut langsung dibantah oleh pihak Sarwenda nih, yang sebut bahwa Ruben sendiri yang kurang berupaya berkomunikasi. Situasi makin menjadi-jadi. Puncaknya saat siaran live, Sarwenda sempat nyinggung soal nominal uang 200 juta rupiah dengan nada yang dinilai netizen meremehkan. Belum reda amarah netizen, jelang beberapa lama, Sarwenda kembali dikritik karena dianggap melontarkan pernyataan sensitif dan kata-kata kasar di live selanjutnya. Potongan video itu pun viral, hingga memicu seruan boykot dari netizen karena dirasa udah kelewat batas. Menyadari situasi makin panas, Sarwenda akhirnya muncul dengan video permintaan maaf. Ia ngaku nyesel udah bikin gaduh dan minta maaf ke anak-anak serta keluarganya. Namun, video itu tetap jadi sorotan. Netizen nilai Sarwenda hanya meminta maaf nih kepada publik, namun belum meminta maaf ke Ruben. Nominal 200 juta rupiah yang dibahas juga jadi perbincangan. Banyak yang menilai angka tersebut udah sangat fantastis jika dibandingkan dengan nafkah anak sejumlah artis lainnya. Lalu, gimana respons Ruben Onsu? Ruben ngaku enggak mempermasalahkan
bahkan namanya nggak disebut dalam video permintaan maaf itu. Baginya, yang paling utama bisa segera bertemu dan menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Fakta pertama, gerakan ini bukan main-main. Petisi daring bertajuk Cancel Sarwenda dari media sosial terpantau melesat tajam. Fakta kedua, apa akar masalahnya? Semua bermula dari potongan video siaran langsung atau live Sarwenda beberapa waktu lalu. Ucapannya saat merespons isu nafkah dan hubungannya dengan Ruben Onsu dinilai netizen bernada sombong dan tidak bijak. Fakta ketiga, dampaknya sudah mulai nyata. Meski Sarwenda sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, boikot massal ini dikabarkan membuat sejumlah brand besar mulai mencopot kerjasama dengannya dan mengosongkan bio profil Instagramnya. 200 juta apa sih 200 juta itu? Mentang-mentang sudah jadi cantik, janda kaya raya, uang 200 juta itu nggak ada artinya. Padahal rumah-rumahnya siapa? Dulu hidup dari uangnya siapa? Duh. Kok bilangnya cong? Sifat aslinya kebongkar ya bun. Aduh bun, 200 juta itu sipil. Cuma satu kali live aja setengah menit 200 juta. Boleh sombong gak sih? Aduh, gak suka. Dia bukan itu, dia laki. Kalau CONG nggak bisa sama perempuan. Itu bukan Ruben bukan bagian dari yang itu. Jadi tolong dipahamin. Selama hidup sama Ruben udah ngapain? Hah? Dia udah bikin anak. Kalau misalnya CONG, nggak mungkin dia tertarik sama Pepsida. Nggak mau dia. Ruben laki. Cuman memang seperti itu. Laki kan bermacam-macam. Kalau mungkin kelakuan Ruben seperti itu, lemah lembut. Tapi laki-laki yang udah merasa gagah, KDRT, itu nggak lebih daripada perempuan. Kalau dibilang laki, justru Ruben yang laki. Walaupun dia kelihatan lemah lembut, memang tipenya seperti, tapi dia kasih sayangnya penuh, tanggung jawabnya luar biasa. Ayo, tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun udah nggak berhubungan, dia tetap masih memberikan nafkah, membuatkan rumah. Ayo, ya kan? Berarti dia bukan CONG. Kalau dia CONG, dia nggak akan seperti itu. Mungkin masih banyak kali yang mau sama Ruben. Kalau ditanya, masih banyak. Kalau untuk ditanya sama perempuan-perempuan yang hidup, yang janda-janda, yang kan banyak nih sekarang janda cantik-cantik nih. Ya, yang cantik-cantik gitu. Yang punya anak 1, anak 2. Coba tanya, mau nggak sama Ruben? Ruben itu pasti nggak nolak. Pasti bahagia. Iya kan? Uang dia ada. Kerjaan dia bagus. Keartisan dia masih bertahan sampai detik ini. Iya kan?